Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nastahdihi wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyika Muhammadin wa ala alihi wa man sara ala nahjihi wastanna bi sunnatihi ila yaumiddin. Qala Allah subhanahu wa ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. Mana salawatnya ini? وشر الأمور محدثاتها فإن كل بدعة في الدين dalalah. Alhamdulillah, jamaah sekalian yang dimuliakan Allah tabaraka wa taala, di pagi hari ini, di pagi hari yang dipenuhi keberkahan, kita bersama-sama kita kembali bertemu tidak lain tidak bukan karena Allah, dengan tujuan bersama-sama kita belajar bagaimana kita menempuh jalan orang-orang yang mendapatkan petunjuk, jalan salafus salih, orang-orang yang telah ditarbiyah dengan tarbiyah Muhammadiyah, tarbiyah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari generasi ke generasi, dan mudah-mudahan kita termasuk dalam rombongan mereka. Allahumma amin ya Rabb. Ahibat fillah, jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullahu taala. Kemarin bulan apa terakhir? Ala kulli hal ya, saya juga agak lupa bulan apa terakhir. Bulan Juni. Bulan Juli kemarin izin dulu ya. Sekarang alhamdulillah ketemu lagi di bulan Agustus. Nah, kemarin kita bahas bab adab al-muallim wal muta'allim, yaitu adab seorang syekh, pembimbing, pendidik dan juga muridnya, serta afatul ilmi, penyakit-penyakit dalam thalabul ilmi, wa bayan ulama isu, dan penjelasan ulama-ulama yang buruk serta ulama-ulama akhirat. Dan kita masuk kepada wadhaif al-muallim, yaitu tugas yang harus dilaksanakan oleh seorang pembimbing, seorang guru. Di sini disebutkan min dzalika asy-syafaqah 'alal muta'allimin. Sifat yang harus dimiliki oleh seorang yang mendidik, mengajar orang adalah sifat kasih sayang, syafaqah, sifat rahmat kepada orang yang dia ajari. Karena tujuan dari mengajari ilmu enggak lain enggak bukan adalah raf'al jahli an nafsihi wa an ghairihi, menghilangkan ketidaktahuan dari diri kita belajar, kemudian juga kita niatkan menghilangkan ketidaktahuan dari orang lain. Jadi perlu namanya rasa kasih sayang, rasa rahmat kepada orang yang kita ajari. Makanya kalau kita lihat dahulu para ulama ini ada hadis yang bersambung ya, mutasalsil, diantaranya adalah waktu itu disampaikan untuk pembukaan, biasanya oleh para ulama disampaikan untuk pembukaan pembahasan ilmu. Mereka membacakan ar-rahimun yarhamuhumur rahman, irhamu man fil ard yarhamkum man fis sama. Orang-orang yang punya kasih sayang, orang-orang yang punya rasa rahmah, barakallahu fiik, niscaya Allah tabaraka wa taala akan menyayangi mereka. Irhamu man fil ard yarhamkum man fis sama. Maka kasih sayangilah orang yang ada di bumi,
niscaya Allah yang di langit akan mengasihi kalian juga. Jadi kenapa suka dibaca hadis ini di awal? Karena nggak lain nggak bukan sebagai petunjuk bahwasanya bina ta'lim, pondasi dari mengajari orang adalah kasih sayang. Makanya kalau ditanya kita siapa sih orang yang paling sayang sama kita selain orang tua kita, ya guru-guru kita. Disebutkan bahwasanya ulama adalah orang yang sayang sama kita, bahkan terkadang melebihi orang tua kita. Karena orang tua kita kadang-kadang sayangnya bersifat duniawi. Orang tua yang dalam arti kata tidak belajar agama, nggak ngerti agama, sayang sama anaknya sifatnya duniawi. Apapun kebutuhan anak duniawi dipenuhi sama orang tua. Adapun seorang muallim, seorang murabbi, seorang pembimbing, maka kasih sayangnya bersifat ukhrawi, akhirat. Dia berusaha dakwahin kita, nasihati kita biar apa? Biar menemukan jalan. Wa yajrihim majra bani, serta seorang guru selayaknya menganggap muridnya sebagaimana anak-anaknya. Makanya ada istilah kalau orang tua ini, orang tua ada orang tua secara nasab, itu orang yang melahirkan kita, ada orang tua secara ilmu, yaitu para asatid, para guru, para masyayikh, itu orang tua secara ilmu. Wala yatlub ala ifadatil ilmi ajra, serta tidak mengharapkan dari muridnya atas pemberian ilmu apapun, tidak mengharapkan balasan apapun. Wala yaqsid bihi jazaan wala syukra, serta tidak meniatkan dari dia mengajari orang untuk mendapatkan balasan atau terima kasih. Jadi semuanya dibangun di atas keikhlasan karena Allah tabaraka wa taala. Para ulama menjelaskan di antara tanda-tanda ikhlas, ini penting, adalah senantiasa dikaitkan dengan namanya kesabaran. Kesabaran dalam 3 hal. Sabar dalam menjalankan perintah Allah yang pertama. Susah, berat, dijalankan. Mau bagaimanapun perintahnya, dijalankan. Kenapa? Ini tandanya ikhlas. Yang kedua, sabar dalam apa? Dalam menahan diri dari hal-hal yang Allah haramkan. Dan yang ketiga adalah sabar terhadap ketentuan Allah tabaraka wa taala. Sebagai contoh ikhlasnya sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam berdakwah. Dahulu kala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah mengutus salah seorang sahabatnya yang bernama Abu Ubaidah Amir ibnu Jarrah radhiyallahu taala anhu. Diutus untuk sebuah sariyah. Sariyah itu utusan perang, pasukan yang diutus oleh Rasulullah, tapi Nabi nggak ikut. Singkat cerita, mereka ini kita perlu kita bayangkan bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, zaman dulu ini nggak ada kendaraan seperti sekarang. Apalagi di Jazirah Arab ini suhunya 40 derajat ke atas, panas, nggak ada kendaraan, nggak ada AC, nggak ada payung, jalan kaki. Maka disebutkan oleh Abu Ubaidah, maka ketika kami sampai di tengah perjalanan, kami mulai merasakan lapar, maka kami buka bekal-bekal yang dibekalkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ternyata hanya berisi korma, dan korma tersebut kalau dibagikan ke kami semua masing-masing hanya dapat 1 butir. Kalau kita 1 butir gimana kira-kira? Pulang ya. Mungkin marah-marah sama yang ngutus. Antum jalan ke Surabaya dikasih apa, kalau di Arab korma, di sini apa misalkan? Dikasih pisang 1 biji misalkan. Nih bekalnya. Yang ada kita pulang kepada yang ngutus kita marah-marah mungkin. Ini kok mau perang ngasihnya pisang. Ini mau perang ngasihnya korma, subhanallah dihitung masing-masing cuma dapat satu butir. Tapi lihat sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tadi dalam dakwah dia nggak mengharapkan namanya balasan, terima kasih dari orang-orang setelahnya, enggak. Pokoknya dia tidak lain tidak bukan taat kepada Allah dan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam, jalan. Sampai kata Abu Ubaidah waktu itu, setiap dari kami pun akhirnya tidak berani makan kormanya. Kalau lapar ngapain?
hanya diemut sebagai apa, ngambil manisnya buat tenaga, tetap jalan. Subhanallah, ini sahabat hidupnya pahit, susah, tapi tetap berjuang fisabilillah. Ini tanda-tanda ikhlas yang sangat sedikit sekali ditemukan di orang-orang akhir zaman. Sampai disebutkan dalam hadis waktu itu, maka setiap dari kami ketika lapar, dia tidak berani memakan kurmanya, melainkan hanya ngemut sampai ngerasa cukup, simpan lagi, terus seperti itu. Subhanallah, sampai tadi akhirnya disebabkan kesabaran mereka dalam taat kepada perintah Allah, sabarnya mereka dari mereka melanggar itu dengan cara kembali, sabarnya mereka karena takdir hanya dapat satu butir kurma, Allah balasi mereka dengan apa? Ketika lewat pantai, Allah utus paus yang terdampar. Dzalika jazainahum bima sabaru. Hal demikian kami balasi mereka disebabkan karena kesabaran mereka. Mana sabar ini kata para ulama, ats-tsabat, kokoh. Sabar itu hakikat maknanya adalah kokoh. Jadi ketika kena musibah, sabar maksudnya yang kokoh, jangan jadi orang yang paham, yang gerak kanan kiri yang lemes, yang kokoh, yang kuat, yang tegar. Jadi terjemahan sabar yang paling pas bahasa Indonesia adalah yang tegar jadi orang. Ini sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sampai disebutkan oleh Abu Ubaidah, maka waktu itu kami bisa makan daging. Bayangkan setelah puasa lama, hanya cuma ngemut korma doang, kami bisa makan daging. Bahkan kami bisa simpan daging tersebut, kami asinkan, disimpan, bisa buat bekal akhirnya. Coba seandainya mereka kembali ke Madinah waktu itu, mungkin nggak Allah berikan paus kepada mereka? Mungkin dikasih rezeki ikan paus? Enggak. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Orang yang bertakwa sama Allah dikasih jalan keluar. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Bukan cuma jalan keluar, dikasih rezeki sama Allah dari jalan yang tidak terduga-duga. Tak masuk akal memang. Bukan cuma Abu Ubaidah, kita semua pasti pernah mengalami kejadian-kejadian yang tidak masuk akal. Kok kayak pas banget sama kebutuhan kita? Pernah begitu? Pernah. Kenapa? Mungkin waktu itu tawakalnya kita sama Allah lagi benar-benar berserah diri. Kita lagi benar-benar ikhlas berharap sama Allah dibalasi waktu itu. Jadi tadi penting membangun pondasi awal adalah ikhlas lillahi ta'ala, terutama dalam dakwah. Dan ini merupakan salah satu pondasi dari dakwahnya salafus salih. Kenapa perintahnya Allah tabaraka wa ta'ala, ud'u ila sabili rabbika bil hikmah, suruh menyeru ke jalannya Allah. Kita ngajari orang ya karena Allah. Wa anna hadha sirati mustaqiman fattabi'uh. Ini loh jalannya Allah yang lurus, ikutin yang ini. Qul hadhihi sabili, katakanlah wahai Nabi, ini loh jalanku. Ad'u ilallah, saya dakwah nggak lain nggak bukan hanya untuk Allah. Saya ngajar nggak lain nggak bukan hanya untuk Allah. Ala basiratin ana wa manittaba'an, di atas ilmu aku dan para pengikutku. Jadi kalau kita pengen jadi seorang muallim, pendidik yang baik, saya bilang pendidik dalam angka diniyah ya, ikutilah petunjuknya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tadi, ikhlas dan juga di atas ilmu. Apa itu ilmu? Mutaba'atul Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Bal yu'allim liwajhillahi ta'ala. Tapi hendaknya seorang muallim ini mengajarkan karena wajah Allah tabaraka wa ta'ala. Wala yara li nafsihi minnah 'alal muta'allimin. Serta dia tidak memandang bahwasanya dirinya memiliki kebaikan atau anugerah kepada murid-muridnya. Artinya dia tidak menganggap kalau bukan karena saya, kalau bukan saya ini orang nggak bakalan belajar. Ini sikap begini harus kita buang. Jangan pernah merasa diri kita ini orang penting. Orang kapan merasa dirinya orang penting, maka saat itu juga dia kehilangan sikap ikhlasnya. Saat itu juga biasanya dia nggak akan terima dengan namanya apa, sabar yang terakhir tadi, sabar di atas takdir Allah. Tiba-tiba ngerasa penting, ketika ada kejadian penting tiba-tiba nggak dilibatkan. Kadang-kadang orang lupa, emosi, marah, tersinggung. Tiba-tiba lagi dakwah ngajari orang banyak, tiba-tiba dipersekusi sama orang, nggak ada yang nolongin dia, marah, futur, berhenti dakwah.
Kenapa antum berdakwah? Nggak ada yang belain, nggak ada yang nolong. Ditakutkan hal demikian tanda-tanda kita ini belum ikhlas dalam berdakwah. Kita punya senior ustadz kita rahimahullah, sudah meninggal kemarin. Kita lihat dia dipersekusi. Apa ada yang nolongin dia? La, wallahi nggak ada yang nolongin. Tapi lihat ya, apa dia berhenti dakwah? Nggak pernah. Rumahnya mau dibakar, dia mau dibunuh, dikejar-kejar, berhenti dakwah? Enggak. Kenapa? Membangun semuanya di atas keikhlasan karena Allah. Dan ini jamaah sekalian, wallah, amal yang paling berat itu apa? Mengikhlaskan semua karena Allah. Ini memang paling susah memang. Teorinya mudah, prakteknya sulit. Makanya kata Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhu, dia mengatakan, ikhlasus sa'ah najatul abad. Antum bisa ikhlas sesaat benar sesuai tepat dengan yang Allah minta sama antum, antum selamat sudah. Dan ini menunjukkan sangat sulitnya ikhlas. Illa ibadaka minhumul mukhlasin. Bagaimana iblis akan menyesatkan semua anak Adam kecuali orang-orang yang ikhlas, disucikan sama Allah. Karena dia ikhlas, maka Allah sucikan dia, Allah tolong dia, Allah selamatkan dia dari tipu daya iblis. Dan ini sangat-sangat susah sekali. Bal yaral fadl lahum idh hayya'u qulubahum litaqarrub ila Allah Ta'ala bi zara'atil ilmi fiha. Bahkan seharusnya seorang muallim, seorang pendidik ini, harusnya dia itu memandang muridnya memiliki keutamaan. Muridnya ini memiliki fadilah. Kenapa? Karena muridnya sudah mau menyiapkan hatinya untuk mengisi dengan ilmu, untuk diisi dengan ilmu. Bayangkan, ini orang mau belajar, mau dengarkan Quran, mau dengarkan hadis Nabi SAW. Ini bukan hal yang sepele. Harusnya kita memandang orang-orang yang mau belajar seperti itu adalah orang yang memiliki keutamaan. Jadi jangan sampai kita mandang kita yang ngajar lebih utama daripada yang kita ajarkan. Allah berfirman, wasbir nafsaka ma'al ladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashiyyi yuriduna wajhah. Dan tetaplah engkau ya Muhammad, ya Nabi, bersama orang-orang senantiasa menyembah Rabbnya, salat kepada Rabbnya di waktu pagi dan waktu senja. Artinya apa? Kita suruh bersama orang-orang ini. Maka Allah bilang apa? Wala ta'du aynaka anhum turidu zinatal hayati dunya. Serta janganlah engkau palingkan pandanganmu dari mereka. Ini orang mau belajar. Jangan sampai kita meremehkan dia, kita tolak dia. Bahkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pernah ditegur sama dalam surat yang sudah dihafal sama kita, surat Abasa wa Tawalla. Kenapa? Anja'ahul a'ma. Waktu itu Nabi bukan nolak sebenarnya, kata para ulama. Nabi lagi fokus ngedawahi para pembesar Quraisy yang secara logika menurut Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi juga punya sifat manusia. Nabi berpikir kalau para pemimpinnya masuk Islam, ini bawahannya gampang nih. Tiba-tiba datang Abdullah ibnu Ummi Maktum waktu itu. Di tengah-tengah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam lagi mendakwahi orang-orang ini. Maka itu Rasulullah SAW bukan nolak, tapi Nabi agak nanti seakan-akan dianggap tidak terlalu urgent. Apa hasilnya? Ditegur sama Allah. Subhanallah, ini ya, kita harus mandang orang-orang yang mau belajar ini, orang yang mau datang thalabul ilmi ini adalah orang yang memiliki keutamaan, apalagi di akhir zaman seperti ini. Bahkan pernah sebutkan saya ada sebuah cerita ya tentang seorang alim waktu itu ngajar muridnya, tiba-tiba dia lihat ada orang yang kayak bingung. Ditanya sama syekh ini, apa yang kamu fahami? Apa jawaban orang ini? Afan, saya kurang paham. Orang ini nggak paham apa yang dibahas di kajian, nggak terlalu paham. Maka syekh ini berkata pada orang itu, terus ngapain kamu datang ke sini? Subhanallah, ketika ditanya nggak paham, syekhnya nanya lagi, terus kamu kalau nggak paham ngapain datang? Subhanallah, orang ini pun menjawab, syekh, saya datang kajian ini nggak lain nggak bukan karena hadis Nabi SAW turunnya rahmat dan mendapatkan ampunan Allah. Itu yang paling utama, bukan harus tambah ilmu, bukan harus tambah pintar, itu bonus. Tapi yang paling utama hadir majlis seperti ini, sebagaimana sabda Rasulullah SAW. Mana salawatnya?
di hadis riwayat Imam Al-Bukhari bahwasanya malaikat ini turun ke bumi nyari apa? Nyari majalisul dzikr, majalisul ilm, seperti ini. Maka disebutkan nama di situ ada orang yang cuma sekedar lewat mampir, apa hasilnya? Diampuni sama Allah. Ini orang awam ditanya sama seorang syekh, kalau nggak paham ngapain hadir, dijawab seperti itu, syekhnya langsung nangis. Jadi dia mengatakan, aradna an nu'allimahu fata'allamna minhu. Kita ini pengen ngasih dia pelajaran ilmu, ternyata kita malah belajar dari orang ini. Subhanallah. Jadi tadi kita harus mandang orang-orang yang hadir ini adalah orang-orang yang punya keutamaan mau bertolabul ilmi, dia mau menempuh jalan surga. Kita harusnya senang ada orang-orang yang mau cari surga Allah, mencari ridhonya Allah. Fahum kalladhi yu'irul arda liman yazra' fiha. Para talabatil ilmi ini, para orang-orang yang hadir di majlis ilmu ini adalah sebagaimana para pemilik kebun, pemilik tanah yang meminjamkan kepada gurunya tanahnya untuk ditanam. Kenapa guru-guru harus bersyukur pada muridnya? Karena hakikatnya ketika dia ngajar orang, dia mendapatkan pahala jariah. Seakan-akan orang-orang memberikan kesempatan kepada syekh ini, guru ini, untuk mendapatkan pahala. Ketika dia ikhlas, dia ngajar, sebenarnya apa? Dia sedang menanam pahala untuk dirinya. Jadi harusnya para masyayikh, para muallim ini bersyukur dengan adanya orang-orang yang mau belajar. Kenapa? Dapat pahalanya dia. Ilmun yuntafa'u bihi. Seperti itu. Itu ilmu yang bermanfaat. Falayan bagi ayatlubal muallimul ajr illa minallahi ta'ala. Maka tidak pantas seorang guru mengharapkan balasan kecuali hanya dari Allah tabaraka wa ta'ala. Wa qad kana salaf yamta'inuna min qubuli hadiyatil muta'allim. Dan dahulu kala para salafus salih itu menolak menerima hadiah dari murid-muridnya. Wa minha alla yaddakhir min usil muta'allim syai'a. Dan juga di antara adab-adab seorang guru itu jangan merasa tersinggung atau merasa enggan untuk menerima nasihat dari muridnya. Ini penting ya. Karena enggak selamanya seorang guru itu benar. Ada kalanya murid apalagi murid benar-benar tolabul ilm, tolabatul ilmi ini benar-benar itu bisa dikatakan bukan murid sekedar hadir kajian, bukan, mereka menguasai ilmu juga. Jadi kadang-kadang ada beberapa permasalahan ini murid bisa lebih benar daripada ustadznya, sehingga apa? Jangan sampai dia merasa angkuh, merasa takabur, menolak nasihat dari muridnya. Wa yasjirahu an su'il akhlaq bi tariqit ta'rid mahma amkan la ala wajhi taubih. Serta seorang guru ini kalau mau nasihati murid ini, maka hendaknya dia negor muridnya karena akhlaknya buruk dengan cara yang baik. Kalau kita punya murid misalkan ya, dia berakhlak buruk, akhlaknya enggak bagus, maka negurnya dengan cara yang hikmah, bukan dengan cara malah kita paparkan dengan umum, taubih. Kita cacati depan umum, kita buka aib-aibnya. Fa inna taubih yahtaq hijabal hibah. Karena namanya taubih, ngebuka aib depan umum ini menghilangkan hibah, menghilangkan muru'ah hibah. Jadi menghilangkan harga diri. Orang kapan harga dirinya sudah hilang, biasanya malu ketemu sama orang. Sudah malas ketemu orang, maka akan sulit sekali menerima nasihat. Bahkan terkadang waliyadzubillah sebagian murid ini menjadi futur disebabkan karena kerasnya seorang guru. Futur ini kata para ulama lemes, nggak semangat belajar setelah sebelumnya semangat. Sebelumnya masya Allah, termasuk orang-orang yang mustaqim, semangat belajar. Tapi karena satu kesalahan, negurnya di hadapan umum dengan cara dipermalukan, akhirnya apa? Orang ini enggan lagi untuk belajar. Jadi ini penting ya. Ada adab-adab yang harus dikuasai oleh seorang yang akan mengajar atau berdakwah. Wa minha ayyanzar fi fahmil muta'allim wa miqdar aqli fala yulki ilaihi ma la yudrikuhu fahmuhu wa la yuhid bihi aqluh. Dan juga hendaknya seorang guru ini melihat kepada pemahaman muridnya serta kadar kemampuan akalnya. Ini kira-kira kalau saya bahas bab ini orang paham apa enggak? Jangan sampai seorang guru ini berdakwah, ceramah, tidak lain enggak bukan untuk menunjukkan kapasitas dirinya.
Artinya apa? Dia ngebahas suatu ilmu yang belum waktunya. Nggak lain nggak bukan biar dibilang sebagai seorang yang alim, orang yang menguasai banyak ilmu. Dibahas pembahasan yang semua nggak bisa paham. Ini salah. Karena tujuan dari ilmu disampaikan untuk difahami. Tujuannya itu, mengeluarkan manusia dari gelapnya kebodohan kepada cahaya Allah, cahaya ilmu. Jadi bukan malah ngajari hal yang kira-kira muridnya nggak paham. Anak TK diajarin pelajaran mahasiswa. Jangan masalah agama, masalah umum pun seperti itu kan, ilmu duniawi. Ini anak baru belajar baca huruf, ya, baru belajar alif, ba, ta, tha. Tiba-tiba sudah diajarin misalkan ya, diajarin ilmu faraid, diajarin pembagian waris yang ada KP, KFPB dan semisalnya, ada rumusnya sendiri. Ini kira-kira ini ustadz mau ngajar apa mau pamer? Paham sampai sini ya? Faqad ruwiya anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, diriwayatkan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, umirtu an ukhatiban nas ala qadri uqulihim, aku diperintahkan oleh Allah untuk mengajak bicara manusia sesuai kadar akal mereka. Artinya apa? Nyampaikan agama kepada orang harus yang hak, tapi metodenya dibikin semudah mungkin. Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam banyak hadis ya, Nabi sebutkan yassiru wala tu'assiru, mudahkan penyampaian, jangan malah dipersulit. Kalau bisa digampangin, kenapa dipersulit? Tujuannya apa? Dari ilmu melahirkan amal. Bagaimana orang mau beramal kalau dia nggak paham ilmunya? Jadi tadi dimudahkan dalam cara ngajar orang. Makanya dipilih diksi-diksi yang mudah. Makanya ulama ngomong bukan termasuk sebuah hikmah, bukan termasuk sebuah kebijaksanaan seorang guru mengajar muridnya pakai bahasa campur-campur, bahasa asing yang muridnya nggak ngerti. Ya misalkan ini di Jaksel ya, ngomongnya campur bahasa Inggris. Padahal pelajaran ini, ya subhanallah, di Inggrisin ngomongnya. Ngomong Inggrisnya medok lagi. Kita ngapain, tujuannya apa tujuannya? Ya kalau pembelajaran kadang-kadang tujuannya nggak lain nggak bukan bikin tambah ribet biar kelihatan lebih wah ini Pak gurunya luar biasa nih, ngomongnya ke Inggrisan. Inggrisnya mana? Inggrisnya Pare, Kediri, Jawa Timur. How are you misalkan gitu ya, how are you-nya apa? Medok misalkan. Ini bukan suatu hikmah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kalau kita buka dalam banyak riwayat, banyak cerita, Nabi ini pernah didatangi oleh orang Badui waktu itu dan nanya sama Rasulullah pertanyaan yang ya agak aneh. Kalau buat akal kita harusnya orang berlomba-lomba dapat surga paling tinggi, betul? Kita suka nanya bagaimana kiat-kiat sukses dalam usaha misalkan, bagaimana kiat-kiat sukses dalam pendidikan, bagaimana kiat-kiat sukses dalam ini. Ini orang Badu bertanya pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, kalau saya beriman sama Allah, saya menghalalkan yang halal, mengharamkan yang haram, dan saya nggak tambahkan dengan amalan lain ya Rasulullah, apakah saya masuk surga? Loh, kok nyarinya standar yang paling bawah? Benar nggak? Ketika yang lain bertanya standar yang tinggi, apakah amalan yang paling baik ya Rasulullah? Ini malah tanya standar yang paling rendah, paling ringan. Beriman, menghalalkan yang halal, mengharamkan yang haram, dan saya nggak tambahkan. Masuk surga nggak saya ya Rasulullah? Pertama Nabi nggak jawab, nanya lagi nih orang, sampai akhirnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun menjawab, kalau memang omongan kamu ini benar, kamu bisa seperti itu, kamu masuk surga. Tapi mungkin nggak Rasulullah ngajak ngomong Abu Bakar seperti ini, ngajak ngomong Umar seperti ini, enggak. Bahkan dalam banyak hadis ketika ada orang ngomong ke Rasulullah, ya Rasulullah ausini, ya Rasulullah berikan saya wasiat. Apa kata Rasulullah? La taghdab, jangan suka marah. Tiba-tiba lagi sahabat lain, Sufyan bin Abdullah Ats-Tsaqafi, minta pesan juga sama Rasulullah, minta wasiat sama Rasulullah, ya Rasulullah kulli fil islami qaulan la as'alu anhu ahadan ba'dak. Ya Rasulullah,
kasih saya sebuah pesan yang saya nggak tanyakan kepada orang lain setelah engkau meninggal ya Rasulullah. Apakah pesannya sama dengan pesan tadi? Jangan marah, enggak. Apa pesan Rasulullah? Ya Sufyan, qul amantu billah tsumma istaqim. Ya Sufyan, katakanlah aku beriman pada Allah, kemudian istiqomahlah dalam beribadah. Yang lain minta lagi wasiat sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beda lagi pesannya. Kenapa? Tadi Nabi ini seorang guru sebagaimana seorang dokter. Dokter jiwa. Nabi ini melihat karakter orang, ini masalahnya di sini, ini kebutuhannya ini kebutuhannya. Makanya dijawab masing-masing sesuai dengan keluhannya. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Wa qala Ali inna hahuna alaman law asabta lahu hamaltahu. Begitu pula Ali pernah mengatakan tadi yang namanya ilmu itu kalau kamu bisa tepat menyampaikannya maka kamu bisa dapat. Artinya apa? Ilmu ini kadang-kadang nggak sampai kepada orang bukan karena bukan ilmu, bukan karena isinya, tapi apa? Cara penyampaiannya nggak bisa difahami, terlalu jelimet, terlalu ruwet menyampaikannya. Akhirnya apa? Orang nggak paham. Jadi sebisa mungkin penyampaian itu dipermudah. Bahkan ulama mengatakan disunahkan seseorang yang berdakwah di suatu kaum itu menguasai bahasa kaum tersebut. Walaupun selafat dua lafat, kenapa? Untuk menghilangkan gap, menghilangkan jarak. Misalkan ya, ini orang Betawi semua misalkan. Tiba-tiba ada kegiatan dakwah di pedalaman Jawa Barat, ya kalau bisa baca dikit-dikit lah. Nanya bagaimana kabarnya pakai bahasa Sunda, atau misalkan ngisi di Sumatera Barat. Nggak apa-apa dikit-dikit. Kenapa? Supaya menghilangkan jarak dan lebih mempermudah. Karena dari tabiat manusia biasanya akan menghindar dari suatu hal yang asing. Ini baru datang sudah langsung bahasanya bahasa Inggris misalkan. Ceramah pakai Inggris-Inggrisan padahal isinya di pedalaman. Ini orang jangankan Inggris. Orang ini aja huruf aja nggak bisa baca. Tapi pakai sok datang dainya pakai bahasa Inggris, kira-kira diterima apa orang mundur? Mundur ya. Makanya tadi hilangkanlah jarak. Wa minha ay yakuna al-muallim 'amilan bi'ilmi. Juga di antaranya seorang alim, muallim ini guru mengamalkan ilmunya. Wala yukadzib qauluhu fi'lahu, serta ucapannya jangan sampai bertolak dengan amalannya. Qala Allah Ta'ala atamuruna an-nasa bil birri wa tansawna anfusakum wa antum tatluna al-kitab. Apakah kamu mengajari orang-orang kebaikan sedangkan kamu melupakan dirimu sendiri padahal kamu ini membaca mengerti ilmu yaitu Alkitab, mengerti Al-Qur'an. Wa qala Ali radhiyallahu ta'ala anhu qasama dhahri rajulan. Dua orang yang menghancurkan punggungku, alimun mutahattik wa jahil mutanassik. Dua orang yang merusak. Siapa? Kata Ali yang pertama adalah alim tapi yang senantiasa maksiat, fasik. Ngomong apa ternyata amalnya yang lain, tidak sesuai dengan apa yang diajarkan. Dan juga orang jahil, orang bodoh yang rajin ibadah. Ini dua orang yang merusak. Kenapa? Coba kalau kita perhatikan, yang namanya ilmu itu biasanya nggak kelihatan dari bajunya. Kadang seorang syekh sama orang awam bisa jadi bajunya lebih kelihatan rapi orang awam ya. Atau kita ngeliat orang ini biasanya kita nganggap dia dekat sama Allah karena dari banyaknya ibadah. Nah, ketika kita ada permasalahan, misalkan kita ada permasalahan agama, yang satu sebenarnya orang alim tapi ibadahnya biasa. Yang satu orang tidak alim tapi ibadahnya luar biasa, kelewat batas. Setiap kali ada acara apa, sholat 1000 rakaat, sholat sekian ratus rakaat. Kira-kira kita kalau kita orang awam nih mau nanya agama, nanya sama siapa? Sama yang rajin ibadah. Rajin ibadah ini tanya ya, apa dalilnya? Yang penting cinta sama Allah. Antum sholat 1000 rakaat, 10.000 rakaat, yang penting karena cinta sama Allah. Pak Ustadz, Pak Haji, nanti saya kena sakit punggung, encok dan semisalnya. Jawabannya apalagi obatnya? Yang penting cinta sama Allah. Ditanya apapun dalilnya cinta sama Allah. Ada nggak yang begitu? Ada. Ditanya apa aja, pokoknya ibadah itu dasarnya cinta. Saya pernah ketemu, zaman saya masih santri dulu. Nanyakan ini dalilnya apa? Emang
cinta sama Allah perlu dalil. Saya nanya tata cara ibadah, dalilnya apa? Dijawab emang cinta sama Allah perlu namanya dalil. Waduh, justru kita cinta sama Allah disebabkan karena dalil, betul nggak? Kita cinta sama Rasulullah karena ada dalilnya. Kita kan orang awam, kita ini semuanya asalnya orang awam. Ana antum semua lahir ke bumi ini nggak ngerti apa-apa. Cuma apa? Kita fitrah saja. Kita tahu kita punya Rabb, tapi kita nggak tahu tata cara ibadahnya, bagaimana mengagungkan Allah. Cuma intinya kita cuma tahu kita punya Rabb yang ciptakan kita. Kapan kita mulai cinta sama Rasulullah? Karena pernah dibahas cerita Rasulullah, dibacakan dalilnya. Jadi cinta itu lahir karena adanya dalil. Dan juga nggak nyambung kita nanya dalilnya agama, di jawabannya emangnya beragama perlu dalil, kan cukup cinta. Ya inilah tadi ya, kalau beribadah hanya sekedar hawa nafsu. Adapun alim yang fasik, nanti dia ngelanggar selalu aja ada dalilnya. Maka disebutkan oleh para ulama, di antara fasiknya seorang alim adalah dia mengajari orang suatu hal yang tidak lazim. Contoh masalah khilafiyah. Ini kita bisa contoh Imam Syafi'i bagaimana akhlaknya luar biasa. Misalkan saya di sini biasanya misalkan saya biasanya kalau sholat ini tangannya seperti ini sebagaimana Malikiyah. Jadi ada mazhab namanya Malikiyah, pengikut Imam Malik. Sebagian dari mereka itu mengatakan namanya sholat itu tangannya nggak perlu bersedekap. Tiba-tiba saya sholat di masjid apa ini? Al-Hikmah. Butuh hikmah padahal ya. Nah, misalkan saya seorang Maliki, mazhab Maliki tapi muta'assib atau muta'assib apa yang ta'assub, yang fanatik. Allahu Akbar. Orang sholat semuanya. Nanti di hati saya, beres sholat pasti bakal rame nih. Orang bakal nanya sama saya dalilnya apa. Nah nanti saya bakal debat nih. Nah, saya akan menunjukkan kebenaran yang saya pegangi selama ini. Padahal apa kata para ulama, masalah seperti ini bukan dijadikan ajang perpecahan. Kita contoh bagaimana Imam Syafi'i. Kita tahu Imam Syafi'i orang yang Allah berikan ilmu luar biasa, kecerdasan yang luar biasa. Disebutkan sama murid-muridnya waktu itu Imam Syafi'i pernah datang ke Kufah, ke markasnya murid-muridnya Imam Abu Hanifah. Dan kita paham Imam Syafi'i ini orang yang mendawamkan kunut subuh waktu itu. Subhanallah, Imam Syafi'i suruh jadi imam. Tamu suruh jadi imam karena tahu ini imam. Murid-muridnya waktu itu bergumam di hatinya, ini pasti saya punya ustadz. Nanti begitu rakaat kedua sami Allahu liman hamidah, pasti Allahumma hdina fi man hadait, kunut nih. Nanti beres assalamualaikum, pasti bakal datang semua nih murid-muridnya Abu Hanifah, terjadi debat dan pasti ustadz saya Syafi'i akan mengungguli mereka semua. Saya udah paham ustadz saya cerdas, ilmunya banyak. Ternyata sami Allahu liman hamidah, Allahu Akbar. Imam Syafi'i nggak kunut waktu itu. Akhirnya siapa yang datang ke Imam Syafi'i? Apakah murid-muridnya Abu Hanifah? Enggak. Yang datang ternyata murid-muridnya Imam Syafi'i. Jadi tadi dia bergumam, nanti datang muridnya Abu Hanifah. Ternyata dia datang ke Imam Syafi'i, nanya ke Imam Syafi'i, ya Imam, kan kita biasanya kunut nih. Kok antum nggak kunut sekarang? Apa kata Imam Syafi'i? Apa hukum kunut kata Syafi'i? Sunnah. Oh. Apa hukum menjaga persatuan kaum muslimin, terutama dalam sholat seperti ini? Wajib. Mana yang diutamakan, wajib atau sunnah? Wajib. Justru Imam Syafi'i mengajari, malah siapa yang diajar Syafi'i? Muridnya. Coba seandainya alim yang fasik, yang suka mencari perdebatan, cari keributan, kira-kira apa? Sami Allahu liman hamidah dia amalkan, nanti terjadi perdebatan, terjadi keributan. Tapi tadi Imam Syafi'i ini hikmah. Dan juga saya perlu jelaskan ya, ini saya perlu jelaskan lagi, para a'immah ini para imam Islam ijma'an. Apa arti ijma'? Sepakat semua, nggak ada yang tidak sepakat, menganggap sholat pakai kunut atau tanpa kunut semuanya sah. Ingat ya, jadi jangan sampai setelah saya buat cerita kunut ini nanti
Gimana, kuat apa enggak nih Ustaz? Gak usah bingung, kata para imam, kata para umat, ijma umat ini, sholat pakai kunut tidak pakai kunut semuanya sah. Hanya saja para ulama ini berselisih faham mana yang lebih afdol, dan semua bersepakat Nabi SAW pernah melakukannya dan juga Nabi berhenti dari melakukannya, dan itulah yang menjadi sebab perselisihan di antara para ulama. Faham sampai sini ya? Jadi jangan nanti besoknya ribut lagi. Di sini kunut nggak kunut, nggak mau sholat di sini. Di sini kunut nggak mau sholat di sini. Lalu terus di mana? Enakan di rumah. Di rumah bacanya apa? Al-Asr dipotong, atau inna atoina kal kautsar, Allahu Akbar, langsung ruku. Di masjid kan nggak ada, imamnya baca inna atoina kal kautsar satu ayat langsung ruku, nggak ada. Jadi tadi ya, kadang orang-orang ini nggak sholat di masjid bukan karena kunut nggak kunut, memang males, tapi jadi alasan. Saya pernah ketemu tuh, antum kenapa nggak sholat di depan? Kunut. Oh, subhanallah, safar sama saya ke masjid yang tidak kunut, subuh nggak sholat, bingung dia. Di sini nggak kunut loh. Apa katanya? Iya, anak capek. Dia cari-cari alasan terus. Nah, faslun fi afatil ilmi wa bayani ulama isu wa ulama il akhirah. Bab yang membahas tentang penyakit-penyakit dalam ilmu serta penjelasan siapa sih ulama yang buruk serta ulama akhirat. Nah, ulama usu humul ladina qasduhu minal ilmi atana'um bid dunya wa tawassul ila al manzila inda ahliha. Ulama su, ulama yang buruk adalah yang tujuan mereka dari mempelajari ilmu serta mengajarkannya tidak lain tidak bukan mencari kenikmatan dunia, wa tawassul ilal manzilati inda ahliha, serta tawassul menjadi wasilah kepada kedudukan di hadapan orang-orang yang dia ajari, kepada orang yang dia khidmat, dia mencari muka di situ. Waqad rawa Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, dan diriwayatkan oleh Abu Hurairah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya beliau bersabda, "Man ta'allama ilman mimma yabtaghi bihi wajhallahi azza wa jalla la yata'allamuhu illa liyusiba bihi 'aradan minad dunya lam yajid 'arafal jannati yaumal qiyamah." Siapa saja yang belajar ilmu yang seharusnya tujuan dari thalabul ilmi ini mencari wajah Allah azza wa jalla, tapi dia tidak belajar ilmu melainkan tujuannya untuk mendapatkan bagian dari dunia, maka dia tidak akan mencium bau surga. Jangankan masuk, cium baunya aja nggak dapat. Makanya seorang ulama pernah mengatakan, bisa jadi orang yang hadir atau orang yang belajar ilmu itu kedudukannya lebih buruk daripada ahli maksiat. Kapan itu? Ahli maksiat ketika dia bermaksiat, dia tahu dia berdosa sama Allah, dan terkadang dia nyesel setelah berbuat kemaksiatan tersebut. Tapi orang yang belajar ilmu tujuannya bukan karena Allah, tujuannya nggak bukan karena dunia, dia nggak sadar-sadar. Dan juga waliyadzubillah, kadang-kadang apa kata ulama, hal seperti ini bisa menjerumuskan dia kepada kesyirikan. Seharusnya buat Allah, malah dia cari untuk selain Allah, untuk dirinya pribadi. Waliyadzubillah. Wa fi haditsin akhar, dan dalam hadis lain Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man ta'allama al-ilma liyubahi bihi al-ulama aw yumari bihi as-sufaha aw yasrif wujuhan nasi ilaih fahuwa finnar." Siapa saja belajar ilmu agama tujuannya nggak lain nggak bukan untuk berbangga-bangga depan ulama, untuk statusnya naik dianggap sebagai seorang alim, atau untuk berdebat menunjukkan keilmuannya di depan orang-orang yang bodoh, ngebodohin orang-orang, menunjukkan saya pintar, Anda tidak pintar. Au yasrif bihi wujuhan nas ilaih, atau dia menarik pandangan orang sama dia, mencari followers dan semisalnya, fahuwa finnar, maka dia tempatnya ada di neraka. Ini hati-hati jamaah sekalian ya. Belajar ilmu agama nggak lain nggak bukan harus karena Allah. Makanya pernah seorang syekh ditanya dalam sebuah muhadarah, "Ya syekh,
Bagaimana caranya kita ilmunya bisa banyak, bisa mengungguli orang-orang lain? Apa jawaban Syekh? Enggak begini harusnya. Kata Syekhnya enggak begini orang belajar. Enggak usah belajar untuk tujuan seperti ini. Karena tujuan dari ilmu bukan untuk banyak-banyakan, bukan. Bukan untuk kelihatan jadi yang paling alim, paling nguasai semua permasalahan, bukan. Tapi tujuannya lain enggak, bukan taqarrub ilallah, makin dekat sama Allah. Makin dekat sama Allah makin ikhlas, makin tawadhu. Bukan makin ngerasa dia paling hebat, paling ini. Dan naudzubillah, orang-orang yang kadang belajar tujuannya nggak lain nggak bukan biar pinter, biasanya sama Allah ditutup dengan penutupan yang buruk. Tujuannya sudah salah dari awal. Dan Allah tabaraka wa taala mengharamkan dari dia untuk mengajarkan ilmu. Subhanallah, kadang kita lihat orang yang masya Allah belum sampai usia berapa sudah nguasai ini, semua dikuasai. Di masa depan dakwah tidak, ngajar orang enggak. Kenapa? Allah haramkan. Allah bikin dia tidak bisa ngajar sama sekali. Kenapa? Enggak pantas soalnya seorang muallim, seorang syekh ternyata dia tujuannya nggak lain nggak bukan adalah dunia untuk membanggakan dirinya. Jadi tadi jamaah sekalian ya, maka kita harus mengikhlaskan niat kita karena Allah tabaraka wa taala. Jangan sampai kita termasuk di antara golongan yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, 3 golongan. Yang pertama kali tusa'ar bihimun nar, yang dengannya neraka itu dipanaskan. Disebutkan di antaranya adalah mujahid, orang yang jihad fisabilillah, amal khair semua. Nabi enggak sebut dipanaskan dengan ahli maksiat, enggak. Nabi sebut dengan siapa? Mujahid, qari, serta jawad, orang yang suka sedekah. Neraka dipanaskan dengan 3 orang ini, 3 jenis orang ini. Kenapa? Apa karena amal solehnya dibakar? Bukan. Tapi karena dibalik amalan yang solih di hadapan manusia, ternyata tujuannya nggak lain nggak bukan adalah untuk mengunggulkan namanya di hadapan orang. Makanya Nabi SAW juga dalam hadis yang sudah kita hafal dalam Arba'in Nawawi, Nabi menceritakan tentang seseorang yang beramal dengan amalan ahli surga. Tiba-tiba berlalulah ketentuan Allah, beramal dengan amalan ahli neraka, masuk ke dalam neraka Allah. Dan sebaliknya, ternyata ada hadis yang menjelaskan beramal dengan amalan ahli surga di pandangan manusia. Zahirnya depan manusia soleh, tapi hatinya ternyata punya kepentingan lain, sehingga di akhir hayatnya sama Allah dikembalikan sebagaimana tujuannya. Waliyadu billah, naudzubillahi min dzalik. Nah, mungkin sampai sini pembahasan kita. Ada pertanyaan silahkan.